nang tua patete koni tua. Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi jemaat sekalian. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang telah menjaga kami hingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini. Kami ingin bersekutu dengan firman-Mu supaya hidup kami ini dituntun oleh Roh Kudus dan kami dapat berbuat yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar bahwa seseorang berdosa bukan hanya karena ia melakukan suatu tindakan kejahatan, tetapi membiarkan orang lain berbuat dosa tanpa berusaha untuk mengingatkan dan memperbaikinya juga adalah dosa. Sebab hidup orang Kristen bukan hanya menjaga diri sendiri agar tidak melakukan dosa, melainkan juga tidak melakukan pembiaran terhadap dosa yang ada di sekitar kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7-9 yang berkata, "Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Dengan demikian, kita diingatkan bahwa tugas untuk mengingatkan kesalahan seseorang itu bukan hanya tugas orang-orang tertentu, melainkan tugas seluruh umat Kristen. Semua kita adalah imamat am rajani, artinya selaku orang percaya yang telah dibaptis mempunyai tugas yang sama, yaitu membangun kerajaan Allah di sekitar kita. Kita tidak boleh tutup mata dengan dosa yang ada di sekitar kita. Tugas kita mengingatkan dan mengajak orang lain supaya berhenti melakukan dosa. Namun kita juga jangan memposisikan diri sebagai hakim atas dosa seseorang, sehingga kita menghakimi dia. Tugas kita hanya mengingatkan atau menasehati. Masalah pertobatannya adalah wewenang Allah. Jadi melalui nats hari ini Rasul Paulus mengajarkan bahwa kalau kita melihat ada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, maka kita yang rohani, artinya yang telah mengimani Yesus Kristus, harus mengingatkannya. Tentunya untuk mengingatkan kesalahan orang lain bukan perkara yang mudah. Sebab pada saat kita mengingatkan orang lain, jangan ada muatan kebencian, muatan balas dendam, apalagi merasa diri sebagai orang yang paling benar. Tapi semata-mata hanya untuk memberitahukan atau mengingatkan bagaimana sikap yang sebaiknya dan yang sebenarnya. Jangan sampai kita menganggap diri lebih kudus dan lebih bersih dari orang lain. Tetap waspada dan jaga sikap serta perilaku diri supaya hidup kita
tetap berkenan di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman yang Kau berikan kepada kami agar kami tetap mawas diri. Apapun yang terjadi di sekitar kami, hendaklah kami peka dan kami mau memberi peringatan serta melakukan sesuatu hal yang berdampak baik kepada lingkungan kami. Dengan demikian kami boleh juga menjaga diri kami supaya sambil kami mengingatkan kesalahan orang lain, kami juga tetap waspada dengan perilaku hidup kami agar semuanya berkenan di tengah-tengah kami manusia, terlebih lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu. Amin.